Aku bingung kenapa orang-orang ini sudah dapat kuliah, terus nyoba lagi. Ada apa? Sekarang lagi zamannya ujian tulis UGM, dan ternyata yang masuk di ujian tulis itu bukan hanya orang-orang yang lulusan 2022, ada juga yang udah kuliah terus pengen ikut utul gitu. Jadi kita tanyain gimana cara bagi waktunya, kenapa mereka ikut utul lagi padahal kalau udah kuliah gitu. Jadi langsung aja kita tanyain ke beberapa orang ini. Oke, sama siapa? Saya Anggar. Anggar. Sama? Sama. Aku Adis. Adis. Sama Tiara. Dari Surabaya. ini Surabaya. Iya, Surabaya. Satu sekolah kalian? Satu fakultas. Surabaya. Asli Surabaya. Enggak Sidoarjo. Sidoarjo ngasih. Memang gitu ya, wong Sidoarjo aku nih Surabaya. Kan kuliah di Surabaya. Ya, tapi asal Sidoarjo. ini mana nih? Aku asal Balikpapan, Kalimantan. Balikpapan, Kalimantan. Ngakunya Surabaya. Iya, bingung sih biasanya ditanya. Mau ngaku dari mana ini? Oke. Oh, kalian sudah kuliah ternyata. Iya bener. Di salah satu kampus mau sebutin nggak? Ini aja sih. Aku sebutin ini aja. Excellent with morality. Ya itu ya, excellent with morality, yang tahu komen di bawah ya. Satu fakultas. Iya. Apa fakultas apa kalian? Fakultas farmasi. Aku bingung kenapa orang-orang ini sudah dapat kuliah terus nyoba lagi. Ada apa? Kalian merasa salah jurusan atau gimana? Merasa belum puas lebih tepatnya, Mas. Belum puas, Iya. tapi pengen juga farmasi. Pengen di FK. Kenapa orang-orang yang ikut utul banyak di FK ya? Kamu juga FK? Iya sama aku. Masih pengen aja. Masih pengen aja. Kalian angkatan berapa? 21? 21. Merasa belum terlalu cocok di jurusan yang sekarang. Sekarang apa? Farmasi. Ya karena sama sih, kurang lebih sama, belum nyaman sama jurusan yang sekarang, terus masih belum bisa move on lah dari jurusan yang diinginkan. Jurusannya apa sih? Tebak dong. Farmasi. Biasanya kalau apoteker tuh berhubungan sama yang ngasih resep. Ya, Dokter, bener? Iya. Iya. Ya benar. Berarti kalian cita-cita dari kecil pengen jadi dokter ya? Iya benar. Ya, dari SD gitu kalau ditanyain TK, anak-anak, adik-adik, kalian mau jadi apa? Jadi dokter, Bu Guru gitu. Iya. Sampai sekarang. Iya. Ya pengen jadi dokter pertama di keluarga. Keren. Terus juga dari kecil profesi yang dilihat tuh pertama tuh dokter gitu. Jadi kayak kebawa pengen dokter sampai sekarang, jadi nggak bisa move on. Berarti kalian kalau belajar ngambis bareng gitu? Iya bisa belajar bareng gitu tiap malam atau gimana gitu. Ada chemistry. Ada sesuatu nggak kalian? Enggak ada. Oh, kamu di gini loh, ini ditonton. Iya, bener. Kamu nggak sakit hati, nggak dianggap gitu. Tadi abis utul. Iya. Soal utul kalau dibanding SBMPTN lebih gampang yang mana? Kalau aku pribadi sih entah kenapa di utul ini lebih kayak persiapannya lebih matang aja sih. Jadi lebih siap di utul sebenarnya. Lebih utul. Iya. Lebih gampang, lebih susah? Dibanding SBM? Lebih susah sih. Lebih susah. Iya, lebih susah. Kamu lebih gampang sebenarnya? Menurut aku sih malah lebih gampangan utuh. Iya kan? Iya. Sebenarnya kalau menurutku lebih gampang SBMPTN meskipun sedikit sih. Cuman karena kayak persiapan belajarnya lebih lama, karena utul kan lebih dulu SBMPTN. Jadi kayak merasa lebih bisa menjawab di utul aja gitu. Kalau kamu gimana? Tergantung subtes sih. Kalau misalnya tadi contohnya kayak kimia, kalau jujur aku kimia lebih gampang di UTBK dibandingkan utul gitu. Tapi ada beberapa kayak yang lain, misalnya matematika fisika itu kayaknya lebih gampang di UTBK daripada di utul. Beda, kok gimana? Kita tes dulu dong. Lebih gampang utul cuy. Gimana cara mempersiapkannya gitu? Bagi waktunya tuh biasanya gimana? Curi-curi aja sih. Kayak kalau dengerin waktu masih Zoom, masih online tuh kalau udah bosen dengerin, udah jenuh, ngambil buku wangsit gitu. Curi-curi, lebih ke curi-curi saya. Kalau aku pribadi sih kayak tugas-tugas itu dikerjain dulu gitu. Jadi kayak tiap malam misal jam 8 tugas udah harus selesai, setelahnya belajar gitu. Pinter-pinter bagi waktu lah. Kalau misalnya ada dikasih tugas langsung kerjain biar bisa ada waktu buat belajar UTBK. Ya kurang lebih sama sih Kak. Kalau malam buat belajar di yang ini kedokterannya, kalau yang siangnya buat kuliah gitu. Nggak pusing kali? Pusing sih, Mas.
Pusing ya? Iya, kalau bisa otaknya dibelah itu bisa kali ya. Ya masuk FK dulu baru bisa membelah otak. EP aman? Aman. Dapat berapa? Yang ini kan belum semester 2 yang belum semester selesai. 1 deh. Di atas 37 alhamdulillah. Di atas 37. Itu udah dibagi sama preparation buat UTBK gitu. Iya. Kamu Tapi juga? kan semester 1 ya, semester Iya, 2 iya. belum keluar. Sama di atas 3. Gila, aku nggak paham deh orang-orang belajar SBMPTN UTBK. IPK-nya masih 37. Cerdas sih. Semoga kamu bisa masuk kedokteran kalian semua. Ya. Amin, amin. Kalian orang tahu nggak kalian daftar di situ? Tahu. Tahu. Iya, tahu. Kenapa kalian ini alasannya dikasih tahu juga nggak? Pengen kuliah pindah lagi? Jangan kamu di situ saja gitu nggak? Oh, enggak, kalau orang tua nge-support sih. Orang tua Support. nge-support. Iya. Yang penting anaknya seneng gitu aja. Circle tuh penting nggak kalau dalam belajar gitu, supporting system teman-teman kayak gitu kan? Aku lihat ternyata kalian dari Surabaya bareng ya. Tadi yang sebelumnya juga iya gitu. Kalian bisa menemukan teman-teman seperti itu tuh gimana? Kalau menemukan teman-teman yang barusan bareng karena sama-sama FK ini nggak sengaja sih sebenarnya. Iya, karena kayak ngobrol-ngobrol terus ternyata awalnya curhat, terus ternyata pengen dokter, terus ternyata masih sama-sama pengen ngejar. Jadi kayak membentuk sebuah grup belajar biar bisa belajar bareng buat ngejar kedokteran lagi. Itu dari kapan? Belum dari semester 1 awal sih, dari semester 1 tengah-tengah. Oh, prepare-nya udah mateng ya. Dan itu penting ngebantu kalian ya. Penting banget. Biasanya bagi-bagi apa sih kalau di grup belajar gitu? Soal cara, terus kalau ada yang nanya misal. Penting berarti ya. Selain grup belajar, apalagi yang penting buat teman-teman kira-kira yang lagi bimbang nih. Aku pusing, aku di jurusan ini aku pengen ngejar yang lain gitu. Yakin? Yakin? Iya. Ada lagi? Siapkan mental. Siapkan mental. Terakhir nih, kamu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang kira-kira pengen masuk di UGM atau UTUL gitu? Belajar yang siapa aja, soalnya UTUL itu ya banyak bilangnya mudah tapi tidak semudah yang tidak bayangkan. Mudah tuh relatif ya. Kadang bilang mudah tuh saking pusingnya terus jadi mudah. Tidur aja gitu. Turu. Malah turu. Gimana kamu? Semangat buat teman-teman yang mau masuk UGM. Betul tuh gampang. Betul tuh gampang. Gampang bikin nangis gitu. Gampang bikin insecure. Gampang tidur maksudnya. Gampang tidur juga. Thank you banget ya. Semoga balik ke Surabaya bisa lolos. Amin. Thank you ya. Yeah. Semoga lolos di Amin, jurusan yang diinginkan. See you. Ya, ternyata ada orang yang udah kuliah, udah dapat jurusannya, tapi dia tetap ikut UTUL gitu. Dan aku salut sama mereka, IPK-nya tetap oke gitu. Jadi pesannya adalah grup belajar itu penting, supporting system itu penting, nyari teman-teman yang satu tujuan, satu visi itu penting. Nah, buat kalian yang mau nyoba-nyoba UTUL atau apa lagi, ya silakan aja. Dan buat kalian yang kira-kira punya rekomendasi video apa yang harus aku buat, silakan komen di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Ya, terus kameramennya pusing.